Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini aku akan mengajak kalian untuk berkunjung di salah satu makom Wali Songo yang ada di Tuban dan akan menceritakan tentang kentalnya budaya di Tuban tentang ziarah kepada seorang wali. Fenomena ziarah makam wali merupakan tradisi turun-temurun yang sudah berakar kuat di kalangan Islam, khususnya di kalangan Nahdiyin sebagai representasi dari masyarakat Nusantara yang masih berpegang teguh pada tradisi sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang, khususnya para wali atau penyebar agama Islam di tanah Nusantara. Fenomena ziarah yang dilakukan oleh warga Nahdiyin memiliki corak keunikannya sendiri, selain karena dipengaruhi oleh faktor atas penghayatan doktrin agama, juga dipengaruhi oleh budaya lokal yang begitu kental. Eksistensi tradisi lokal cukup mewarnai secara signifikan terhadap keberadaan Islam yang lahir di tengah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai tradisi. Yang kita kunjungi hari ini ialah makam Sunan Bonang. Sunan Bonang mempunyai nama asli Syekh Maulana Mahdum Ibrahim, anak dari Raden Ali Rahmatullah Sunan Ampel bin Syekh Ibrahim Asmorokondi. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi di Tuban dan mempunyai 8 saudara, salah satunya ialah Raden Qasim yang bergelar Sunan Derajat. Ketika kita memasuki kompleks makam Sunan Bonang yang berada di Dukuh Kauman, Kelurahan Kutorejo, Tuban, kita akan disuguhi bukti fisik antara lain ada 3 gapura. Gapura yang pertama berbentuk regol, kedua dan ketiga berbentuk paduraksa. Gapura yang memiliki corak Hindu-Buddha ini seperti menandakan bahwa peziarah telah memasuki sebuah kompleks tempat suci atau bangunan penting, yakni makam salah seorang wali yang cukup disegani. Memasuki gapura kedua, pengunjung akan melihat Masjid Astana Bonang sebagai zawiyah atau tempat menyepi Sunan Bonang. Di sebelah utara masjid ini, kita dapat melihat gapura paduraksa, gapura ketiga yang ada di kawasan makam ini. Peziarah juga bisa melihat tembok kelir dengan 15 porselin piring. Para peziarah yang datang ke makam Sunan Bonang duduk bersila dan membaca bacaan seperti surat Yasin dan tahlil. Namun, peziarah juga bisa membaca wirid berupa surat Al-Fatihah 50 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, dan sholawat 300 kali, yang merupakan sebuah wirid yang paling disukai oleh Sunan Bonang semasa beliau hidup. Berikut adalah peninggalan-peninggalan beliau yang telah diabadikan di Museum Kambang Putih. Di dalam dunia kesusastraan, Sunan Bonang dikenal sebagai penyair yang profilik, sekaligus penulis risalah estetika sufi yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Dunia musik pun tak luput dari sentuhan beliau. Gamelan Jawa diubah dengan memasukkan instrumen baru seperti rebab Arab dan kempul campa yang kemudian disebut bonang. Bonang merupakan sejenis kuningan yang ditonjolkan bagian tengahnya. Bila benjolan dipukul dengan kayu lunak akan menimbulkan suara yang merdu di telinga pendengar, bahkan dapat menggetarkan hati. Musik gamelan mengubahnya menyajikan orkestra polifonik yang mediatif dan kontemplatif. Sebagai maestro pembaharu budaya, Sunan Bonang membuat beberapa kidung seperti Tombo Ati yang melegenda di telinga masyarakat Indonesia. Nah, intinya adalah di Tuban, budaya ziarah wali masih sangat kental. Bahkan ketika haul tiba, ada banyak sekali ribuan jiwa yang datang untuk berebut barokah dari sang wali.
dan berharap beberapa hajat dikabulkan oleh Allah melalui kealiman beliau yang biasa kami sebut Sunan Bonang. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you guys, assalamualaikum.